Sesuatu tahun ini, jangan minta berkat, materi itu datang pergi. Mintalah kepekaan sama Roh Kudus. Tapi kepekaan juga tidak diberikan pada orang yang tidak mau hidup kudus. Memang kita ini selalu harus belajar dari kesalahan. Tapi ada beberapa orang itu yang hidup dalam kesalahan itu lain cerita loh ya. Jangan hidup dalam dosa. Apa yang saya sampaikan ini bukan dasar-dasar. Apa yang saya sampaikan ini perkembangan iman kita. By this time, berapa tahun kita udah kenal Tuhan. Gak mungkin saya hanya kasih dasar-dasar kekristenan. Kalau enggak nanti Anda gak bertumbuh. Ini makanan keras. Makanan keras itu bukan dibentak-bentak. Makanan keras itu konten selanjutnya. Saya mau tantang jemaat. Yang hidupnya itu masih pelin-pelan. Ayo cepat hidup kudus dan hidup tulus. Sebab Tuhan itu punya banyak berkat untuk menyertai hidupmu. Karena Tuhan akan menuntun Anda di dalam jalan-jalan kemenangan. Jangan terus hidupnya itu on and off. Sebentar pelayanan gini tuh buang kepahitan. Sebentar pelayanan, sebentar mundur, sebentar maju. Ikut Yesus itu sangat-sangat tidak mulus. Ikut Yesus itu sangat exciting sekali. Seperti sebuah petualangan, adventure. Karena Allah kita itu hidup. Tuhan bisa bicara sesuatu yang baru kepadamu. Tapi tidak yang melanggar firman sekali lagi. Dan harus diuji tentunya. Latih dirimu peka. Minta kepekaan tahun ini. Kasih aku kepekaan dalam mengambil keputusan. Dalam segala pergumulan. Give me a sensitive spirit to your Holy Spirit. Kasih aku roh yang sensitif atau roh yang peka kepada Roh Kudus. Kita peka sama setan kok. Krek, pintu buka padahal itu cuman pintunya menguai. Setan. Begitu pekanya orang dikit-dikit setan padahal cuman kucing jalan di atas atap. Beberapa orang juga bisa mendengarkan suara buruknya. Kok bisa kita tuh sensitif dengan suara negatif? Tapi suara Kristus kita gak berani percaya kita bisa dengar. Saking takut salahnya. Saya pernah salah. Tapi salah alamat, tidak salah fatal. Saya gak mungkin datang ke seorang wanita dan berkata, kau tinggalkan suamimu. Atau kepada seorang pria dan berkata, tinggalkan istrimu. Kan ada tertulis, jangan berzina. Setialah pada pasanganmu. Kita harus hidup dalam firman. Setelah kita hidup dalam firman, mintalah kepekaan sama Tuhan. Saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa karunia ini ada. Bahwa kita semua adalah abdi Allah. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan. Saya kagum sama bagaimana Elisa mendengar suara Allahnya. Tetapi abdi Allah. Kalau saya baca ini, pertama-tama saya minder. Sampai Tuhan ingatkan, kamu pun abdiku. Beritahu sama jemaat. Mereka satu persatu juga abdiku. Hiduplah sebagai hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Hamba Tuhan itu bukan pendeta. Hamba Tuhan itu orang yang hidup taat kepada firman-Nya. Orang seperti ini akan dengar suara Allahnya. Sebab domba seyogyanya, sepatutnya domba, seekor domba akan mendengarkan suara gembalanya. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Dari mana dia tahu? Roh Kudus yang beritahu di perjanjian lama. Roh Kudus yang sama akan memberitahumu sesuatu di perjanjian baru. Bocoran-bocoran Allah itu masih ada dan Tuhan masih berikan. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.